Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feber Giliswa. Kali ini kita akan ulas produk. Jadi di depan teman-teman, ini adalah produk yang sering saya gunakan ketika saya melakukan hunting foto atau memotret di luar ruangan. Ini adalah tas Eiger Wondersuit 25 liter yang berkonsep backpack. Di video ini kita akan mengulas apa saja komponen-komponen dan kelebihan yang dimiliki oleh tas ini. Pertama-tama kita akan mengulas bahannya, teman-teman. Bahan tas ini saya kurang tahu ya bahannya apa, tapi diklaim dari pihak Eiger bahwa tahan dengan intensitas air yang ringan, seperti cerpikan air ataupun intensitas hujan yang sangat ringan. Jadi sangat tahan untuk melindungi kamera teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat di bagian belakangnya atau punggungnya, atau sering disebut dengan back system, yaitu sistem yang menompang tas ini. Nah, back systemnya ini sudah berupa bahan mesh, teman-teman. Jadi mesh ini fungsinya, jadi kalau kita keringatan atau panas, dia memiliki jaring-jaring atau lubang-lubang yang kecil, jadi kita tidak akan gerah ketika menggendong tas ini. Dan tas ini juga empuk, sudah dibekali mesh dengan busa yang sangat tebal. Jadi selain back system yang nyaman ketika kita menggunakannya, juga sebenarnya busa ini memiliki dua fungsi, juga sebagai proteksi kamera yang ada di dalamnya. Oke. Lalu di bagian talinya ini juga terdapat tali dada. Jadi ya ketika kita membawa beban yang sangat berat, tali dada ini sangat berguna. Lalu terdapat juga tali pinggang, teman-teman. Tali pinggang ini sangat fleksibel. Kalau kita membawa beban sangat berat, tali pinggang ini sangat berguna. Kenapa? Karena beban dapat dibagi antara di pinggul dan di bagian pinggang. Tali pinggang ini dapat kita tidak gunakan dan kita lipat seperti ini, teman-teman. Karena ketika pembelian juga dilakukan seperti ini. Tapi kalau ingin teman-teman pakai, teman-teman silakan buka seperti itu. Itu kelebihan yang ada di back systemnya. Dan ini juga terdapat logo Eiger, dan busa-busa yang ada di sini juga tebal dan nyaman untuk digendong gitu. Di bagian depan tentu ada merek Eiger. Ini adalah Eiger edisi 1989 yang terkenal dengan edisi klasiknya. Lalu di bagian depan ini juga terdapat tali, teman-teman. Tali ini fungsinya untuk menaruh tripod sebenarnya, karena kamera ini khusus kamera. Tetapi jika teman-teman tidak ingin membawa tripod di luar atau ingin hanya menggendongnya, tali-tali ini bisa menjadi aksesoris tas ini sendiri, atau tali-tali ini bisa digunakan untuk menggantung benda-benda teman lainnya. Ya mungkin teman-teman ingin membawa aksesoris apa gitu, dan bisa digunakan di bagian tali depan ini. Lalu kalau teman-teman bawa HP, bawa dompet, dan barang yang ingin mudah cepat diakses, Eiger memiliki kompartemen di bagian depannya. Jadi kompartemen ini memang tidak sangat besar, tetapi ini cukup memuat untuk ya mungkin satu handphone, satu dompet, dan berbagai dokumen lainnya yang mudah diakses. Satu kompartemen bagian depan. Dan talinya juga bagus ya. Tali di resletingnya juga bagus, ya sangat estetik dan menarik. Selanjutnya kita akan lihat apa saja fitur-fitur yang terdapat di bagian dalam tas ini. Oh, sebelum itu, di bagian bawah ini, teman-teman, ini juga terdapat akses untuk rain cover. Jadi bahannya ini sudah water repellent, intensitas hujan ringan ataupun intensitas air yang sangat ringan. Tapi kalau hujan sangat berat, teman-teman bisa menambah dengan rain cover. Jadi Eiger memberi rain cover juga dengan kapasitas 25 liter sebagaimana tasnya. Dan rain cover ini berwarna hitam dan memiliki logo Eiger edisi 1989 yang klasik banget. Oke. Dan ini mudah diakses, teman-teman, karena berada di bagian bawah luar gitu. Ketika hujan tinggal dibuka dan digunakan. Oke. Selanjutnya kita akan ulas di bagian
fitur-fitur yang di dalam tas ini. Di dalam tas ini yang menariknya teman-teman, tas ini memiliki dua fungsi sebenarnya. Pertama sebagai tas kamera, lalu kedua sebagai tas backpack biasa. Kalau teman-teman tidak ingin menggunakan sebagai tas kamera, ada fitur menariknya. Nanti akan saya sampaikan. Oke, di bagian atas tas atau di bagian penutup tasnya ini terdapat satu kompartemen juga di bagian atas. Kompartemen ini juga untuk menyimpan HP, menyimpan dompet dan dokumen-dokumen teman, atau kalau kita menggunakan kamera, kita bisa menyimpan baterai, kita bisa menyimpan filter kamera dan lain sebagainya gitu, barang-barang yang kecil gitu. Dan ini sangat aman. Jadi ada dua kompartemen yang mudah diakses di sini, di bagian atas kamera, yaitu di bagian dalamnya, dan di bagian luar tas ini, yaitu di bagian luarnya teman-teman. Selanjutnya di bagian dalam tas ini bisa ada slot laptopnya teman-teman. Sekali lagi, kalau kita fotografer kan, kalau kita lakukan perjalanan jauh dan sering menginap di lokasi A, lokasi B, dan kita sering memindahkan file, biasa fotografer membawa laptop juga. Nah, tas ini juga tersedia kompartemen laptop dan memiliki busa yang sangat tebal. Laptop ini kalau nggak salah berukuran 15,6 inci, dapat memuatnya gitu. Oke, kompartemen laptop. Selanjutnya ada fitur khusus kamera itu sendiri teman-teman. Ini kompartemen di bagian tengah atas juga sangat luas teman-teman. Oke, ini teman-teman bisa membawa pakaian ganti gitu, atau barang-barang kamera berupa ya bisa jadi filter atau lensa cadangan dan lensa sebagainya, atau jaket gitu, bisa juga teman-teman. Tapi di sini tidak mempunyai proteksi busa ya. Ini saya sarankan hanya untuk barang-barang pribadi teman seperti jaket dan baju gitu. Nah, di bagian kiri kanan, ini bagian kanan, di bagian kiri ini terdapat akses kamera teman-teman. Jadi ini terdapat resleting untuk membuka bagian bawah, dan inilah fitur menariknya di tas ini. Jadi di kiri kanan ini ada akses cepat untuk mengakses kamera. Jadi kalau tas-tas pada umumnya kan kita harus membuka dari depan, dan kadang tas ini juga harus dibuka agar alat-alat di dalam tas tidak jatuh. Tapi di fitur tas ini memiliki fitur menarik, yaitu kita dapat membuka dari samping dan mengakses alat yang ingin kita ambil secara cepat. Oke, seperti ini. Jadi ada dua akses, kiri dan kanan teman-teman. Ini sangat memudah saya ketika saya menemukan momentum yang sangat menarik. Nah, lalu di bagian dalam ini ada pemisah. Ini ada pemisah, saya buka dulu. Pemisah sekat itu berupa kain biasa ya, tapi bisa ada resleting, dapat dibuka, jadi bisa. Nah, ini menarik teman-teman. Ini untuk kamera. Jadi fungsinya seperti ini. Ini kalau nggak ada busa bisa jadi backpack. Kita dapat menjadi backpack itu misalnya kita ingin jalan-jalan ke kota A, kota B tanpa membawa kamera, ini dapat kita keluarkan dan kita dapat membawa pakaian yang sangat banyak, 25 liter, ya sekitar 3 hari 2 malam cukup lah untuk menggunakan tas ini, membawa semua barang teman-teman. Nah, kalau ingin menggunakan sebagai fungsi tas kamera, teman-teman pakai busa ini sudah include semua ya. Oke, kita akan ulas ininya. Busa ini sangat tebal, dan di bagian atas ini sedikit keras ya. Ada mungkin bahan tambahan biar ketika barang-barang di atas ditumpuk lagi di atas, kamera yang bagian di dalam ini tidak terbanting gitu. Jadi aman. Nah, di bagian dalam busa ini agak sekat-sekat teman. Sekat-sekat ini dapat kita atur sedemikian rupa. Ini saya copot. Ini dapat sangat banyak ya. Sangat banyak sekatnya, jadi dapat kita kurangin, dapat kita tambahkan, dan dapat kita atur posisinya. Jadi teman-teman ingin tata letaknya seperti apa sesuai keinginan teman-teman, dapat sekali teman-teman lakukan gitu. Dan ya ini sangat fleksibel terhadap kebutuhan teman-teman masing-masing.
Nah, kalau kita sudah menyiapkannya, kita dapat memasukkannya kembali. Dan di dalam ini ada resleting lagi teman-teman. Jadi ada pemisah di bagian kamera dan di bagian kompartemen atasnya, sehingga ya tidak membuat kamera itu tercampur dengan barang-barang lainnya. Oke. Dan yang sering ditanyakan orang, "Bang, berapa harga tasnya?" Tas ini bagi saya worth it banget dengan fitur-fitur yang ada dan dengan kenyamanan yang dimiliki oleh tas ini gitu. Tas ini berada di harga Rp700.000, Rp99.000. Saya akan peragakan bagaimana kalau tas ini diakses cepat untuk mengambil kameranya. Nah, biasanya saya langsung naruh barang-barang itu dari samping teman-teman. Jadi tidak perlu membuka dari atas gitu. Ini sangat fleksibel. Ya tergantung kebutuhan teman-teman gitu. Oke, ini kamera kita taruh di sini. Kita tutup. Ini bagikan saja. Oh, di depan misalnya ada suatu peristiwa atau momentum yang sangat menarik untuk dipotret. Langsung, ini saya buka dulu. Lalu saya akses kamera dari sini.